Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara Persekutuan Doa Masa Paskah 2022. Dan untuk saat ini kita memasuki persekutuan doa hari yang kelima. Marilah kita akan mulai saat ini dengan kita akan bersama-sama naikkan pujian bagi Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 182, bait yang pertama dan yang kedua, Ku utus Kau. Marilah kita akan bersama-sama buka di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saat ini ya Tuhan, kami bersama bersujud datang ke hadirat-Mu, mengucapkan puji dan syukur atas segala berkat-berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kehidupan kami. Hari lepas hari Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, dan terkhusus saat ini kami kembali bersama-sama ingin mengadakan persekutuan doa di hari yang kelima dalam masa Paskah 2022. Tuhan, biarlah Engkau curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, agar kami dapat nantinya mengerti dan memahami firman-Mu di hari persekutuan doa yang kelima ini Tuhan, sehingga firman-Mu dapat berguna bagi pelita kehidupan kami. Bagi hamba-Mu Tuhan yang terbatas, banyak kekurangan yang Engkau pakai untuk memimpin saat ini, biarlah Engkau urapi dengan Roh Kudus-Mu, Engkau berkati, Engkau beri hikmat, agar nanti yang disampaikan itu semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan acara saat ini Tuhan dalam pimpinan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk persekutuan doa yang kelima ini, bacaan diambil dari Yohanes 19. Yohanes 19
ayatnya yang ke-30. Yang demikian, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian bacaan dari Yohanes 19 ayat yang ke-30. Dan untuk tema atau judul pada persekutuan doa 5 ini, yaitu di akhir hidupku, layakkah aku berkata sudah selesai. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita dengar di dalam Yohanes 19 ayat 30 tadi, sudah selesai. Tuhan Yesus mengatakan demikian, sudah selesai. Itu artinya semuanya sudah selesai, ataupun bisa diartikan akhirnya selesai juga. Tugas-tugas yang dijalani oleh Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, dosa manusia di bumi ini. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita juga mungkin pernah berkata, akhirnya selesai juga. Mungkin pada saat kita diberi tugas ataupun dikasih tugas, mungkin dari pekerjaan kita ataupun dari sekolahan kita dikasih tugas yang begitu berat ataupun tugas-tugas yang menguras energi kita. Setelah beberapa perjalanan waktu, kita akan berkata selesai juga akhirnya. Mungkin itu sesuatu ungkapan kelegaan di hati kita telah bisa menyelesaikan tugas-tugas yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, pada awalnya Yesus memang tahu apa yang mau dia capai dalam masa hidupnya di dunia. Sedari awal pelayanannya, dia tahu apa visinya dan perjalanan macam apa yang harus dia lalui untuk sampai pada titik akhir. Pada konteks kita hari ini, kalimat itu bisa berupa akhirnya selesai juga. Kalimat senada yang diungkapkan juga oleh Tuhan Yesus pada akhir penderitaannya dalam Yohanes 19 ayat 30 tadi, sudah selesai. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu itu memang Tuhan Yesus harus melalui proses-proses yang luar biasa, begitu berat, proses yang sangat menakutkan secara manusiawi. Tapi pada akhirnya bisa selesai juga. Dan Tuhan Yesus merasa lega bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya. Dan untuk saat ini, bagaimana konsekuensi kita sebagai pengikut Kristus, kita sebagai murid Kristus? Apakah kita juga mau mengemban tugas-tugas yang Kristus berikan kepada kita? Tugas-tugas yang diberikan guru kita kepada kita, murid-muridnya. Kita sebagai pengikut Kristus, kita harusnya meneladani
apa yang Yesus lakukan. Bagi kita pengikut Kristus, tentu saja kita tidak asing lagi tugas-tugas pengikut Kristus, yaitu melayani, bersaksi, dan bersekutu. Nah, itu sebenarnya 3 hal itu kalau kita sudah melakukannya, kita suatu saat nanti pada akhir kehidupan, akhir hayat kita nanti, kita akan merasa sudah selesai. Apa artinya? Artinya kita sudah menyelesaikan tugas-tugas sebagai murid Kristus. Kita sudah menyelesaikan apa yang telah guru kita memberikan tugas kepada kita. Kita sudah bertanggung jawab, kita sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai murid Kristus. Tapi pada kenyataannya, saudara yang terkasih, kita seringkali melalaikan tugas-tugas yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita disuruh bersekutu ke gereja aja, mau berangkat, wah, hujan deras, enggak usah berangkat, di rumah saja kan sama saja kita berdoa kepada Tuhan. Kemudian kita juga sering mengelak jika kita diminta untuk membantu tugas-tugas pelayanan di gereja kita. Semisal kita dipilih untuk menjadi majelis, kita juga sering mengelak, besok saja Pak, soalnya ini anak saya itu masih kecil-kecil, saya itu nanti malah repot kalau saya ikut melayani. Besok saja Pak, ini kan saya udah tua, yang muda-muda masih banyak. Kita seringkali menyakiti hati guru kita, hati Tuhan Yesus yang memberikan tugas kepada kita. Memang alasan itu juga tidak bisa kita salahkan. Tapi coba kita rasakan betapa guru kita itu sudah memberikan kita sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, baik itu berkat berupa kesehatan, berkat berupa materi, berkat berupa kepandaian, berkat berupa apapun. Kalau kita bisa merasakan, pasti kita tidak akan mengelak kalau guru kita itu ngasih tugas. Kamu kerjakan halaman 15. Siapa? Pasti akan berkata begitu, tidak malah, wah ini tugasnya berat itu Pak, saya enggak bisa berikan tugas ini, tugas yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu hanya contoh-contoh kecil bagaimana kita ini sebagai murid, kita ini sebagai orang-orang atau anak-anak Tuhan yang dipilih sebagai muridnya. Kalau dalam lagu tadi, itu kita diutus untuk mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kita juga diutus untuk mengabdi kepada guru kita. Kita juga diutus untuk membalut saudara-saudara kita yang terluka, untuk menolong jiwa-jiwa yang syarat berkeluh. Kita juga diutus menanggung susah dan derita dunia. Kita juga diutus untuk berkorban bagi guru kita, bagi Tuhan kita.
karena kita adalah murid-Nya. Dan saudara yang terkasih, kalau kita sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas yang guru kita berikan kepada kita, pasti suatu saat nanti di akhir hidup kita kita juga akan layak berkata sudah selesai. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita akan berdoa bersama di dalam doa syafaat. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini. Biarlah firman saat ini mengingatkan kami kembali, membangkitkan kami kembali, dan memberikan semangat bagi kami kembali untuk mengerti akan tugas-tugas kami sebagai murid-Mu, sebagai utusan-Mu. Oh Tuhan, berikan kemampuan kepada kami agar kami mampu menjalankan tugas kami sebagai murid-murid-Mu. Bapa kami, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sekiranya sedang mengalami beban-beban berat di dalam kehidupannya. Baik itu beban-beban permasalahan ekonomi, permasalahan kerukunan rumah tangga, ataupun permasalahan-permasalahan yang lain Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, baik di rumah sakit ataupun di rumah. Biarlah Engkau berkati Tuhan, berikan kesabaran bagi saudara-saudara kami yang merawatnya, dan bagi yang sakit juga Engkau beri penghiburan, agar di dalam menjalani sakitnya, saudara kami ini selalu berserah hanya kepadamu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini masih duduk di bangku sekolahan. Biarlah Engkau berkati mereka Tuhan, beri kepandaian, beri hikmat, dan beri kesabaran di dalam dia menjalani tugasnya sebagai pelajar, sehingga mereka dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa, dan untuk keluhuran nama-Mu. Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk gereja-Mu di GKJ Kebonarum ini Tuhan. Berkati Tuhan gereja-Mu ini, dari para pendeta kami, dari para majelis, dari para jemaat, dan semua yang ada di dalam organisasi di gereja kami GKJ Kebonarum ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang sampai saat ini bangsa kami juga masih merasakan pandemi COVID-19 yang belum juga reda. Oh Tuhan, biarlah Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, berikan hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, dan kemampuan di dalam mengelola negeri ini, sehingga negeri kami dapat terbebas dari segala bencana. Allah Bapa Surgawi, akhirnya kami hanya bisa menyerahkan doa-doa syafaat kami. Sebenarnya masih banyak doa-doa yang ingin kami panjatkan kehadirat-Mu, tapi karena bodohan kami, biarlah Engkau melengkapinya. Jika ada terselip dosa di dalam kami mendengarkan firman-Mu, dan di dalam kami berdoa, biarlah Engkau mau mengampuninya. Hanya di dalam nama Yesus
kami panjatkan doa-doa ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan akhiri persekutuan saat ini dengan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu dengan judul Sampai Akhir Hidupku. Tetap